Baik, shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita lambaikan tangan kita buat Tuhan. Sekali lagi lambaikan tangan kita buat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Ketika namanya ditinggikan, kita percaya Dia akan menarik banyak orang datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan dari setiap kami umat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan dengan rasa ucapan syukur karena kami memiliki Allah yang besar dalam kehidupan kami. Allah yang selalu campur tangan di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah kami. Nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah kami. Kami siap Tuhan menyembah Engkau. Kami siap mempermuliakan nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesus, Engkau Tuhan. Mari katakan, seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara buat kami Tuhan. Setiap kami yang bernafas saat ini Tuhan, yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
seperti yang ada padamu. Mari yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu berlindung. Yes Tuhan, penerang kekuatan, dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Angkat tangan kita buat Tuhan, katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang kita bangkit berdiri bagi Tuhan saat ini. Katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat kuasa Yes Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama siapa? Nama Yesus ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi, nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya Engkau kasihi Tuhan. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau besar, Engkau ajaib.
dibagikan di tempat ini. Biarlah hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan atas penyembahan kami. Sebab Ia layak menerima penyembahan dari setiap kita. Sebab Ia layak menerima penyembahan yang terbaik dari setiap kita. Haleluya. Tiada nama lain selain yang layak kami sembah. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Katakan cinta kita pada Dia. Tiada nama lain di atas bumi ini layak terima pujian, layak terima sembah. Hanya nama-Mu Yesus, Raja Allah semesta alam. Langitlah tatamu, bumi tumpuan kaki-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini umat-Mu menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang menyembah Tuhan ya Allah yang hidup. Namanya Yesus di tempat ini ditinggikan. Haleluya. Terlebih besar dari semuanya Tuhan. Bahkan terhadap masalah kami Engkau terlebih besar. Bapak Ibu, saya mengundang kita mengangkat tangan kita saat ini bagi Allah yang besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dengan iman katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sorak haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, lebih besar. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya, karena kami memiliki Yesus yang besar atas kehidupan kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
besar dari setiap masalah kami. Engkau lebih besar dari COVID yang saat ini ada di Indonesia. Bahkan di dalam kami Engkau lebih besar Tuhan. Amin. Yesus Tuhan lebih besar. Yesus Tuhan lebih besar. Amin. Yesus Tuhan lebih besar di dalamku selama-lamanya. Pernahkah kita bingung untuk memikirkan ini suara Tuhan atau suara pikiran kita? Dan apakah itu alkitabiah tidak meminta tanda dari Tuhan? Kita akan lihat di kitab Markus 16 ayat 20 berkata begini, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Confirm his word. Alkitab menunjukkan di sini bahwa Kristus pun meneguhkan pemberitaan, mengkonfirmasi dengan tanda-tanda. Dan kita akan lihat kalau secara prinsip firman Tuhan, ada yang namanya prinsip dwiganda saksi. Jadi suatu kejadian, kasus itu dianggap sah kalau ada 2 atau 3 saksi. Itu biblical sekali. Jadi ketika kita bingung apakah ini penting enggak sih minta tanda dari Tuhan? Maksudnya Alkitabiah enggak minta tanda dari Tuhan? Karena seringkali kita bisa mengalami kebingungan. Dan Alkitab mengatakan dalam hukum dwiganda di kitab Ulangan 19 ayat 15 berkata begini, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Firman Tuhan mengajar perlu ada 2 atau 3 orang saksi untuk membuat perkara itu sah. Dan itu dikutip juga oleh Tuhan Yesus pada waktu berbicara kalau ada orang ditegur tidak bisa. Tuhan berkata di kitab Matius 18 supaya memanggil saksi. Dan kemudian Rasul Paulus pun juga mengutipnya. Jadi diambil prinsip ini di dalam menangani sesuatu, dikatakan di 2 Korintus 13 ayat 1, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika kita sedang dalam pergumulan, bolehkah meminta tanda? Biblical enggak? Sangat biblical. Sesuai dengan Alkitab. Ada satu kisah dalam Alkitab yaitu dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ini kisah Gideon. Banyak orang berkata, oh Gideon itu minta tanda karena dia kurang iman. Kita tidak bisa bilang begitu. Dari bacaan yang kita baca bahwa perkara itu akan sah ketika ada 2-3 saksi meneguhkan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang ragu-ragu, ini benar enggak sih tuntunan Tuhan? Boleh enggak sih minta tanda? Banyak orang berpikir Gideon meminta tanda dengan bulu domba. Bukan hanya itu, kita akan lihat. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawab Gideon kepadanya, itu kepada Tuhan, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda, sign, konfirmasi bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dan Tuhan gak ngamuk loh. Pada waktu Gideon berkata, kalau engkau berkasih karunia, berilah aku tanda. Kalau ini benar-benar daripadamu. Kalau Tuhan itu marah ketika seseorang meminta tanda, pasti Tuhan akan bilang begini, aku pilih yang lain aja Gideon, ngapain dengan kamu yang kurang iman, kurang percaya. Tetapi tidak. Waktu Gideon meminta, berikanlah tanda. Kemudian dikatakan ayat 18, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Luar biasa. Gideon minta tanda, Tuhan tidak marah.
Justru Tuhan berkata, oke, aku akan tinggal. Dan ditunjukkan di situ pada waktu Gideon mengolah dan kemudian membakar korban. Dan Alkitab mengatakan malaikat Tuhan, biasanya kalau huruf M, T besar itu teofani, yaitu Allah sendiri yang menyatakan dirinya, menyentuh dengan tongkat, keluar api, membakar habis korbannya. Dan itu belum selesai. Sampai pada akhirnya ketika Gideon harus berangkat perang dan Tuhan bilang begini, Gideon kebanyakan nih, kamu harus pilih kebanyakan, nanti kalau terlalu banyak kemuliaannya untuk kamu. Jadi dari sekian banyak orang yang takut, Gideon kan bilang, yang takut pergi pulang aja. 22.000 orang pada takut, sekitar 10.000 tinggal. Dan Tuhan bilang masih kebanyakan, nanti kemuliaannya untuk kamu. Tuhan disortir lagi, Tuhan bilang biar mereka minum, nanti aku akan lihat. Dan di situ dikatakan ada 2 cara orang minum. Yang satu minumnya kayak anjing. Jadi ambil dari tangan langsung diminum. Tahu kan minum kayak anjing itu gitu kan ya. Terus kemudian yang satunya berjongkok. Dan Tuhan berkata dia memilih yang meminum kayak anjing. Bacalah dengan jelas di situ. Bukan yang berlutut. Tapi meminum dengan nyedok dan seperti anjing. 300 orang. Dan pada waktu itu Gideon minta tanda lagi. Ayat yang ke-36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau yang menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Minta tanda, minta konfirmasi. Gideon perlu konfirmasi dari Tuhan. Dan kemudian dia masih minta tanda lagi dan Tuhan tidak marah. Diberikannya tanda lagi. Bapak Ibu seringkali dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita bisa sangat kebingungan. Jadi kalau kita melihat, Alkitab pun berkata mengajar suatu perkara sah apabila ada 2-3 orang saksi. Sebenarnya itu prinsip secara biblikal. Dan Gideon ketika minta tanda, Tuhan tidak marah, dia berikan. Pada saat ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kebingungan. Apakah ini benar Tuhan engkau menuntun? Enggak salah meminta konfirmasi, minta tanda. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya ingat pada waktu saya akan menikah. Dulunya saya enggak kepingin menikah. Tapi sampai satu titik akhirnya menikah dan ceritanya begini. Ketika calon suami saya mendekatin saya bimbang karena itu secara daging saya ada banyak kriteria tidak memenuhi. Tetapi saya gumulkan dalam doa, saya minta peneguhan dari Tuhan karena pernikahan bukan permainan, jadi bukan untuk coba-coba. Saya minta konfirmasi karena saya ingat sekali Pak Yeremia suka menasehati, kamu salah menikah, hancurlah pelayananmu. Jadi saya meminta konfirmasi dari Tuhan, saya sendiri harus dikonfirm dengan firman Tuhan. Dan saya ingat dalam penyembahan dalam doa saya, Tuhan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri kesulitan untuk menjawabnya. Tuhan berikan peneguhan, tetapi bukan hanya itu, saya perlu peneguhan yang lain. Alkitab mengatakan 2-3 orang saksi perkara itu sah. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, meragukan ini suara Tuhan atau suara pikiran, tidak salah untuk meminta tanda atau konfirmasi. Yang pertama, dapatkan firman Tuhan. Dapatkan firman Tuhan, sejalan enggak dengan firman Tuhan. Kalau enggak sejalan, sudah pasti jelas itu salah. Jadi gumulkan segala sesuatu sejalan enggak dengan firman Tuhan. Kayak apapun kelihatannya menjanjikan, kalau tidak sejalan dengan firman Tuhan, lebih baik jangan dilanjut. Jadi sejalan enggak dengan firman Tuhan, memenuhi enggak firman Tuhan itu menyatakannya. Dan kemudian yang kedua kita perlu ada nasihat-nasihat dari orang-orang yang rohani. Dan waktu itu setelah saya dapat peneguhan, kekuatan dari Tuhan, saya datang kepada pemimpin saya. Waktu itu Pak Yeremia Rim. Saya cerita Pak Yer suka tanya mana pacarmu. Kali itu saya jawab Kak Yer ini nanti saya akan menikah dengan ini. Kak Yer itu enggak ada komentar negatif. Dia tanya, dia pelayanannya apa Lid? Saya bilang suami saya, salon saya ini pelayanannya main musik. Kak Yer itu tidak ada protes dan komplain. Dari situ saya melihat secara
pemimpin rohani memberikan satu peneguhan. Dan saya juga sempat bilang ke Pak Andreas Raharjo juga. Dan karena pada waktu itu ketua sinodenya Pak Bambang, saya pun datang kepada Pak Bambang karena beliau yang suka tanya. Saya bilang, Pak, calon saya ini. Dan beliau pun juga tidak ada berkeberatan. Satu, secara firman Tuhan, saya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian kedua, saya dapat peneguhan dari pemimpin-pemimpin rohani. Dan kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, penting sekali kita sendiri mendapatkan begini. Ada damai, banyak orang yang berkata, kan tidak selalu ada damai. Gini Bapak Ibu, damai itu diperoleh bukan sekedar karena kondisinya baik. Kadang-kadang di depan mata kita atau keadaan yang kita hadapi kayaknya tidak menjanjikan. Itu sebabnya kita perlu datang pada Tuhan, berdoa. Dan Alkitab berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Melampaui logika, gak masuk akal. Gak bisa diterima dengan akal. Mungkin hal-hal itu sangat menakutkan. Mungkin hal-hal itu bisa membuat kita menjadi sangat terintimidasi. Tapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Allah memberikan peaceful. Masalah belum selesai, kondisinya tidak baik. Tapi ketika ada peaceful, kita tahu Tuhan yang memberikan konfirmasi. Izinkan hari-hari ini, di tengah-tengah kebingungan kita, pastikan kita sendiri mendapatkan peneguhan dari firman Tuhan. Bukan sesuatu yang salah untuk meminta konfirmasi atau minta peneguhan dari Tuhan, meminta tanda dari Tuhan sehingga kita tidak menjadi orang yang gegabah. Kiranya renungan ini meneguhkan setiap kita. Saya akan ajak berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur dimanapun kami berada. Mungkin saat ini sedang mengalami kebingungan untuk memutuskan satu keadaan, satu kondisi yang kondisinya secara mata kelihatannya tidak menjanjikan. Namun Tuhan, ketika kami menggumulkan bukanlah sesuatu yang salah. Kami minta peneguhan dari Tuhan. Memohon ada tanda dari Tuhan. Kami berdoa supaya kami semakin mencintai firman-Mu. Biar kami mendapatkan peneguhan dari janji-Mu sendiri. Dari firman-Mu. Dan juga kami mendapatkan peneguhan dari orang-orang rohani. Orang-orang sekeliling kami. Para pemimpin-pemimpin kami. Kami mendapatkan peneguhan. Mungkin juga peneguhan dari pasangan kami. Tuhan, berdoa juga saat ini Engkau yang berbicara pada masing-masing kami. Kami percaya Allah Roh Kudus akan berkata-kata dalam hidup kami juga. Ketika kami bertanya, kami tahu Engkau Allah yang hidup yang juga berbicara pada setiap kami. Berkati kehidupan setiap kami Tuhan. Dan masa-masa yang membingungkan, kehilangan arah. Tetapi kami punya Tuhan yang bisa mendengar seru doa kami. Dan juga menuntun setiap kami. Diberkatilah setiap kami pada saat ini. Teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita masih bisa ibadah doa malam biarpun online. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Jangan lupa, setiap doa kita pasti sangat berkuasa. Percayalah, Yesus sumbernya mujizat dan pasti terjadi mujizat buat kita. Ya, jangan lupa kita doakan terus untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang. Sekarang sudah ngecor di bawah ya. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, jangan lupa ibadah raya Sabtu dan Minggu. Kita juga sudah onsite. Ayo kita beribadah. Datang saudara. Ya, sebab kalau saudara bisa datang di gereja, ya beda. Hadirat Tuhan bisa kita nikmati. Ya, Sabtu 5:30, Minggu pagi jam 9, sama sore jam 5. Ya, nikmatilah hadirat Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Di cabang-cabang juga ada ibadah. Blitar hari Sabtu jam 5, di Jombang hari Sabtu jam 6, di Pontianak hari Minggu jam 9 pagi. Ya, saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini.
Seluruh informasi terkait dengan ibadah on-site, live streaming, dan online Bethany Yestoya Malang dapat diikuti melalui akun Instagram @BethanyYestoyaMalang atau melalui WA Sekretariat Gereja di nomor berikut ini dan melalui kertas informasi yang Bapak Ibu Saudara terima melalui asyir. Semua tayangan ibadah on-site, live streaming, dan online dapat disaksikan di channel YouTube Bethany Yestoya TV. Ikutilah live Instagram spesial bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 4:30 pagi dan Sabtu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di akun Instagram Samuel Sianto. Shalom adik-adik Bethany Yestoya Kids Pusat Malang dan cabang yang berusia 0-10 tahun. Jangan lupa ya untuk hadir dalam ibadah Zoom online setiap hari Sabtu jam 5:30 sore dan Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ID Zoom meeting dan password sebagai berikut. Dan jangan lupa untuk mengikuti spesial Bethany Yestoya Kids Live Zoom bersama Kayol Sianto. Setiap hari Senin hingga Jumat jam 8 hingga 9 malam full non-stop. Dengan ID meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Vivi di nomor berikut ini. Untuk teman-teman Super Junior Bethany Yestoya Pusat Malang dan cabang yang berusia 11-14 tahun dapat mengikuti ibadah Zoom online setiap hari Sabtu jam 5:30 sore dan Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ID Zoom meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Tirza di nomor berikut ini. Untuk sobat muda Youth Bethany Yestoya Pusat Malang dan cabang yang berusia 15-25 tahun dapat mengikuti ibadah Yes on Site setiap hari Minggu jam 12:30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah ini disertai dengan layanan live streaming di YouTube channel Bethany Yestoya TV. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Yehuda di nomor berikut ini. Jangan lewatkan ibadah online spesial setiap hari Minggu dengan jadwal sebagai berikut. English Service ibadah berbahasa Inggris jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bahasa Madura ibadah berbahasa Madura jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan lansia ibadah untuk usia di atas 55 tahun jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Semua tayangan ibadah online spesial dapat disaksikan di channel YouTube Bethany Yestoya TV. Jangan lupa untuk subscribe channel Bethany Yestoya TV dan saksikan setiap tayangan yang tersedia setiap harinya. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Bethany Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Bethany Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Demikian Bethany Yestoya News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti akun Instagram @Bethany Yestoya Malang dan nomor WA Sekretariat Gereja. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Bethany yang saya kasihi, Bethany Yestoya. Ini sudah selesai untuk pemancangan paku bumi dan kita sudah menyeleksi kontraktor. Nanti tinggal hasilnya 25 September. Siapa pemenang tendernya kemudian akan langsung dibangun. Dukung dan doakan kami supaya gedung Gereja Bethany Yestoya Malang cepat terbangun. Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara-saudaraku. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.